Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan Sholatul Mu'min atau ensiklopedia salat jilid kedua. Sambil kajian, jamaah silakan mencari kertas kecil, kecil-kecil saja, tidak usah besar-besar, tulis nama. Nanti dimajukan ke depan. Setiap minggunya insya Allah saya bikin undian. Nanti yang keluar namanya dapat hadiah. Hadiahnya berupa kupon atau voucher. Ditukar ke toko baju. Ada toko baju khusus. Ada di mana nih? Di Sumberjo, ada di Sepinggan, ada di BC. Tinggal datang, nanti sesuai dengan nomornya itu sudah ada baju yang disediakan. Mungkin ada kertas struk Indomaret, kertas ATM di dompet, bisa pakai itu saja. Sambil itu kita masuk dalam materi. Kita lanjutkan pembahasan adab-adab atau etika di dalam safar, terkhusus lagi umroh dan haji. Di buku bahasa Arab halaman 732 dan nomornya adalah nomor 24. Sedangkan di bahasa Indonesia halaman 256 tapi nomornya nomor 22. Ada selisih 2 poin di dalam buku bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesianya. Penulis berkata, poin ke-22, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Untuk itu, dia harus benar-benar mengetahui dan memahami apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Selain itu, dia harus bersikap penuh kelembutan dan keluasan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau mencegah kemungkaran dikhawatirkan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dikabulkannya doa yang dipanjatkannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, Waladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, atau Allah akan mengirimkan hukumannya kepada kalian, yaitu kalian berdoa kepadanya tetapi dia tidak lagi mengabulkan doa kalian. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, adab yang ke-22 atau 24, beda cetakan, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda nomor. Di dalam proses safar disunahkan bagi kita untuk senantiasa menjaga yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Apalagi kalau itu adalah rombongan. Misalnya kita pergi satu keluarga atau satu rombongan. Kalau orang pergi haji atau umroh itu ada satu kloter atau intinya satu grup. Maka hendaklah dari kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di sini dikatakan, wala budda an yakuna ala ilmin wa basirah fima ya'muru wa fima yanha'an. Dan hendaklah orang yang mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dia betul-betul melakukan hal itu di atas ilmu. Berilmu tentang apa yang dia ajak dan dia berilmu tentang apa yang dia larang. Karena jangan sampai nanti dia mengajak kepada yang ma'ruf tapi ternyata bukan yang ma'ruf,
Atau dia mencegah dari yang mungkar, tapi mungkar versinya dia, sedangkan dalam sisi syariat ternyata bukan sebuah kemungkaran. Boleh diberi contoh? Contoh, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa menegakkan sholat, itu di dalam safar, berarti mengajak kepada yang ma'ruf. Tapi kalau kita tidak cukup ilmu dalam masalah ini, kadang-kadang kita justru mengajar orang kepada yang bukan ma'ruf. Seperti mengajak orang untuk segera mengerjakan sholat, padahal masih ada jamaknya, nanti jamak takhirnya. Sedangkan jamak takhir itu nanti dikerjakan dalam posisi berdiri, sedangkan kalau dikerjakan di pesawat, mau tidak mau dikerjakan dalam keadaan duduk. Saya perjelas, jamaah masih ingat gak? Kita pernah ada bab di sini sekitar 2 bulan lalu. Babnya judulnya sholat di atas kapal, kereta api, pesawat. Ingat? Dan ada kita tampilkan dalam apa nih? Dan kita bawa papan tulis di sini, digambarkan dalam bentuk jam dan lain-lain. Waktu itu apa? Salah satu kaidahnya, bila kita naik ke pesawat, kemudian di pesawat itu datang waktu sholat, tapi masih ada jamaknya, maka kerjakan jamaknya, jangan di pesawatnya. Entah di jamak takdim, entah di jamak takhir. Kenapa? Karena kalau di pesawat kita mengerjakannya dalam posisi duduk, padahal aslinya berdiri. Selama masih bisa berdiri, maka berdiri itu lebih utama daripada mengerjakannya dalam posisi duduk. Nah, kalau seandainya kita memaksakan orang, kita sholat sekarang, ini sudah jam 12:30, ini pasti sudah waktu zuhur ini. Padahal kita bisa jamak takhir nanti, tunggu mendarat sekalian dengan asar supaya bisa berdiri. Maka yang harusnya dikerjakan yang mana? Jamak takhir berdiri atau sekarang tapi duduk? Jamak takhir. Ya. Saya pernah dapat telepon dari Pak Sutri, dia berdebat. Terus akhirnya nelpon, Ustadz, ini saya sama istri, kami lagi berdebat. Mohon penjelasannya. Istri bilang, kita sholat zuhur sekarang, takutnya ndak landing kita wafat, nanti kita wafat belum sholat zuhur. Kata istri saya. Sedangkan menurut saya nanti saja kita tunggu landing jamak takhir. Kalaupun ternyata misalnya pesawatnya nyemplung di laut, kita wafat, itu bukan wafat meninggalkan sholat, tapi wafat belum sempat sholat. Yang mana Ustadz yang benar? Saya jawab, yang benar yang kedua. Kenapa? Ya karena kita dengan mentakhirnya nanti sholat sempurna, berdiri. Sedangkan sholat zuhur sekarang di pesawat, sholatnya duduk, padahal ada jamaknya. Kalaupun tadi dikatakan istrinya, takutnya nanti kita nggak landing, takutnya kita mati belum sholat, maka itu bukan alasan. Kenapa? Karena kita bukan orang yang melalaikan sholat. Kita sengaja menunda sholat untuk menyesuaikan dengan aturannya. Nah, ini kan salah satu contoh apa? Orang mau ngajak kepada yang ma'ruf, yaitu sholat, tapi kalau tidak punya ilmu yang cukup, nanti malah jadi salah. Yaitu ngajak orang untuk sholat dipaksakan di pesawat, padahal tidak dengan bentuk yang asli, yaitu berdiri. Contoh yang lain, kita disuruh untuk nahi mungkar. Betul, nahi mungkar. Contoh kita pergi umroh atau haji, naik pesawat Saudi Airlines, naik Emirates, naik pesawat-pesawat yang ada TV-nya. Itu kalau dipencet-pencet nanti jalan ada film-film, ada aurat-aurat. Sementara kita ini mau pergi ibadah, apalagi misalnya umroh akhir Ramadan. Kita duduk di pesawat, kita pencet-pencet, lagi puasa, mau pergi umroh akhir Ramadan, yang ditonton aurat-aurat. Ya kan? Kalau seperti itu kita misalnya menegur keluarga kita sendiri terutama. Sebagai bapak kita larang anak kita, "Nak, ini kita mau pergi ibadah. Apain nonton-nonton begitu?" Atau biasanya istrinya negur ke suaminya, "Abi, itu loh aurat, ngapain dia lihat? Perempuan-perempuan." Suaminya juga, "Umi, Korea itu enggak boleh." Gitu kan? Saling mengingatkan. Baik, itu kalau kita nahi mungkar. Di sini dikatakan kalau kita tidak cukup ilmu terhadap apa yang kita ingkari,
yang kita larang untuk orang mengerjakannya, nanti kita malah menahi mungkar sesuatu yang tidak mungkar. Jangan sampai nanti kita nahi mungkar untuk sesuatu yang sebenarnya secara syar'i tidak mungkar. Contoh, boleh dikasih contoh? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan contohnya, kalau saya beri contoh, usahakan teman-teman mencatat contoh. Kenapa? Karena dengan mengetahui contohnya kita jadi tahu arah pembicaraan penulis seperti apa. Saya saja kalau mau ngajar ini harus duduk dulu memikirkan contoh per kalimat-kalimatnya, apa yang dipikirkan. Kenapa? Ada pepatah yang mengatakan bil mithal yattadihul maqal. Bil mithal yattadihul maqal. Kalau ada contoh, maka pembicaraan jadi semakin jelas. Apalagi kalau teman-teman misal, ya, sebagian teman-teman di sini kan kerja di lokasi. Itu kadang-kadang ustadznya tidak ada yang bisa datang, akhirnya dia yang naik jadi khotib. Dia disuruh kultum. Dia bawa itu ensiklopedi sholat, dijelaskan kepada teman-teman di lokasinya. Nah, kalau dia tidak punya catatan tentang contoh, nanti dia ngomong nggak ada contohnya, nggak jelas. Teman-teman merasa enggak? Misalnya saya kasih contoh jadi jelas. Ya, berarti contoh memang harus dicatat. Siapa tahu suatu saat teman-teman menjelaskan masalah ini. Contoh kita nahi mungkar saat safar padahal tidak mungkar. Kita nahi mungkar padahal tidak mungkar. Misalnya ada orang tayammum di pesawat yang sholatnya itu mau tidak mau harus di pesawat. Kalau sholatnya tidak mesti di pesawat, maka harusnya memang jangan sholat di pesawat, iya kan? Catat dulu deh, boleh. Contohnya, melarang orang tayamum di pesawat. Untuk sholat yang mau tak mau harus di pesawat. Contoh, zuhur asarnya masih di pesawat karena mau pergi umroh atau pergi haji. Contoh, pulang dari umroh, sholat subuhnya di pesawat. Ini sudah berlalu penjelasannya beberapa bulan lalu. Mau ndak mau di atas pesawat, ya atau tidak? Pergi umroh, landingnya diperkirakan malam, berarti sholat zuhur asarnya di mana? Di pesawat, ndak boleh di darat, habis waktu nanti. Kita pulang umroh, pesawatnya malam, mau ndak mau ketemu sholat subuh di pesawat. Tidak boleh tunggu landing karena sudah landing nanti sudah pagi. Mau ndak mau sholatnya di mana? Di pesawat. Berbeda kalau Balikpapan Jakarta, itu masih bisa entah jamak takhir entah jamak takdim, ya tidak? Ya. Lalu kalau seandainya kita harus sholat di pesawat, mau ndak mau kan kita harus bersuci terlebih dahulu. Sebagian orang bilang harus wudu, wajib wudu, kalau ndak wudu ndak sah. Terus dia lihat ada teman di sebelahnya tayamum, entah menempuk depan kursi, entah menempuk bawah kursi di depannya. Kemudian diusap di wajahnya, diusap di punggung tangan kanannya, punggung tangan kirinya sampai pergelangan. Terus dia ingkari, kamu ngapain itu? Tayamum. Gak boleh. Ini masih ada air. Wajib wudu di belakang. Padahal satu, coba kalau semuanya wudu. Satu pesawat semuanya wajib wudu. 400-an orang. Bisa-bisa habis waktu. Sementara orang ngantri wudu di dalam. Kedua, ada safety yang dilanggar. SOP-nya pesawat itu tidak boleh kamar mandinya dibasahi. Karena kalau dibasahi, takutnya orang terpleset, kamar mandi kecil, ya kan? Orang jatuh masuk di dalam situ meninggal misalnya. Tidak ada yang bisa nolong. Ketiga, tempatnya berapa WC di dalam pesawat? Ya. Sehingga insya Allah pendapat yang benar tidak apa-apa bila dibutuhkan untuk bertayamum saja di dalam pesawat. Apalagi wanita, itu kamar mandinya pesawat itu kan kecil. Bagaimana akhwat disuruh lepas jilbab dulu untuk gantungannya ndak ada. Kemudian di leher, lalu kemudian angkat kaki supaya tidak basah lantainya, kakinya harus diangkat masukkan ke bukan ke wastafel, ke klosetnya.
Ya kan? Belum lagi nanti basah-basah, belum lagi nanti akhirnya banjir di situ. Akhirnya orang jijik ngelihatnya. Karena ada air menggenang di lantai WC pesawat. Sehingga yang benar tidak apa-apa apabila berwudu. Nah, kita jangan sampai nanti menganggap itu sebuah kemungkaran kalau ada orang tayamum lalu kita ingkari dia, padahal itu boleh. Saya pribadi, bila saya masih memang memungkinkan untuk wudu, biasanya saya wudu. Tapi saya tidak melazimkan orang untuk pasti wudu. Saya tidak mewajibkan jamaah-jamaah saya untuk wudu. Biasanya kalau misalnya pulang haji atau umroh malam, ketemu sholat subuh di pesawat, yang kita lakukan adalah pas bangun, kan biasanya ke WC dulu. Buang air kecil, sekalian wudu. Adapun laki-laki, mudah mungkin angkat kakinya, mungkin mudah untuk gulung, apalagi kakinya naik ke wastafel. Ya. Itu kan mungkin bagi laki-laki mudah, tidak seperti perempuan. Untuk menjaga supaya air itu tidak jatuh ke lantai, insya Allah relatif mudah, karena sudah terbiasa. Tapi kalau ada yang mau tetap tayamum, tidak apa-apa. Bahkan saya bilang sama jamaah-jamaah perempuan, tidak usah rame-rame pergi ke WC, tayamum saja. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke poin 25 atau 23 di buku bahasa Indonesia. Poin 23, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Artinya, dia tidak boleh menyakiti seorang pun dengan lidahnya, tidak juga dengan tangannya, serta tidak mendesak orang-orang yang menunaikan haji dan umrah sehingga dapat menyakiti mereka. Dia juga tidak boleh mengadu domba, serta tidak juga berbuat ghibah, tidak memperdebatkan sesuatu dengan sahabat-sahabatnya, dan juga yang lainnya kecuali dengan cara yang baik, tidak berdusta dan tidak juga mengada-ada atas nama Allah dengan apa yang tidak diketahuinya. Selain itu juga berbagai kemaksiatan dan perbuatan keji lainnya. Allah yang Maha Suci berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath atau berkata dan berbuat cabul, berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama masa mengerjakan haji. Al-Baqarah 197. Sampai situ dulu. Adab yang ke-25 atau 23 bahasa Indonesia, yabta'idu an jami'al ma'asi. Etika di dalam kita mengerjakan safar, apalagi safar itu pergi ke tanah suci, hendaklah kita menjauhi kemaksiatan. Apakah kemaksiatan ini timbulnya dengan lisan? Dicontohkan di sini, menyakiti orang dengan lisan. Seperti kata-kata yang merendahkan. Contoh merendahkan misalnya apa ya? Ada yang satu grup, dia ambil seat bisnis. Kemudian dia ngomong sama yang lain, "Ibu apa? Ekonomi ya?" "Oh iya." "Ya, kalau saya memang bisnis ya, memang sudah biasa." Gitu. Kayak saya sekarang ini kalau ndak bisnis tuh ndak enak. Apalagi suami itu memang banyak sih uangnya. Bicara-bicara yang seperti itu, ya di telinga orang itu ndak enak dan kadang-kadang nyakitin. Contoh yang lain, hotel. Misalnya kita satu pesawat, ada beberapa grup. Misalnya ketemu dengan sesama pembimbing kah, sesama keluarga kah, sesama teman kah. Pergi umroh juga, iya berapa hari? Oh saya 9 hari. Oh aku 12 hari. Kamu hotelnya di mana? Aku hotelnya di Misfala agak belakang. Berapa jauh itu? Itu mungkin 500 meter. Ya hari gini apa namanya? Sampai bingung saya mau ngomong. Apa hotel kok jauh? Hotel tuh sini depan. Ya. Saya jadi sini kok. Berapa harganya? 35 juta. Cuma 35 kita gitu. Kalimat-kalimat yang seperti itu kadang-kadang orang nggak bisa tahan. Kadang-kadang ya. Ketemu teman satu pesawat, di mana hotelnya ditanya. Ketika temannya bilang, oh bintang 4 deh, bintang 5, bintang 5. Itu rasa bangga muncul. Padahal hotel bintang 4 itu banyak keutamanya. Jalan kakinya. Ya tidak. Kita pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi.
Kalau hotelnya lapis 2, pahala jalan kakinya lebih banyak. Mana dengan yang lapis 1? Yang di depan apa yang agak belakang? Yang belakang. Yang kedua, kalau di hotel bintang 4 atau bintang 3 malah mudah untuk ngumpul di restorannya. Ngumpul bikin kajian harian. Kalau bintang 5 itu susah setengah mati. Kadang-kadang terpaksa ngumpulnya di atas masjid. Bagi yang haid tidak bisa ikut. Ya. Malah ada banyak keutamaan. Lepas dari itu maka tidak perlu juga kita banding-bandingkan nikmat yang kita dapat kepada orang lain dapat. Ya. Tidak usah dibanding-bandingkan. Kalaupun bertanya kemudian ada perbedaan, cukup sudah, selesai sudah. Jangan dilanjutkan lagi pembicaraannya. Nanti entah kadang-kadang kita nggak bermaksud malah nyakitin orang, atau kita tidak bermaksud malah jadi sombong. Ya. Orang merasanya demikian meskipun kita tidak bermaksud. Jangan juga menyakiti orang dengan tangan. Di sini diberi contoh menyakiti jamaah haji atau jamaah sesama jamaah umroh dengan mendesak dan mendorong. Ini paling banyak terjadi di Hajar Aswad. Saya kalau di manasik sama jamaah sering saya ingatkan, mohon kepada seluruh jamaah, terutama yang laki-laki, saat kita nanti tawaf bersama, mohon jangan ada yang mementingkan diri sendiri dengan cara pergi ke Hajar Aswad kemudian dibiarkan jamaah yang lain menunggu. Itu satu. Yang kedua, kalau memang mau berjuang untuk ke Hajar Aswad nanti kalau sendiri, pas tawaf sunnah silakan, atau tawaf yang lain pas perginya sendiri silakan. Yang ketiga, kalaupun nanti mau berjuang ke sana jangan cari ojeknya, karena di sana ada ojek Hajar Aswad. Tahu ojek Hajar Aswad? Orang-orang yang nanti dia itu biasanya orang-orang yang memang tinggal di sana, TKI TKW, mereka punya grup lalu kemudian nawar-nawarkan orang-orang yang sekiranya mau, Ji, Hajar Aswad Ji. Kalau sudah ada yang bilang begitu maksudnya nawarkan, tapi itu tidak gratis. Itu kita bilang ojeknya. Dan ojeknya ini pasti berbayar, jelas. Dan ojek ini pasti membentuk semacam pagar supaya kita bisa masuk. Dan untuk bisa membuat pagar seperti itu, mau tidak mau mereka akan mendesak orang-orang. Makanya mereka butuh grup. Nanti kadang-kadang dibutuhkan perempuan untuk berteriak. Karena teriakan itu membuat orang takut. Apa? Ada wanita yang terdesak. Jadi mereka agak mundur. Itu memang timnya. Oh, baru. Pas saya dengar kata, oh gitu. Kira-kira bulan November yang lalu, 2022, saya ketemu dengan ojek ini yang saya ketemu lagi bulan kemarinnya. Saya sudah berazam, bulan ini kalau ketemu lagi dengan mereka, saya nasihatin. Saya sudah berazam. Begitu saya tawaf sekian, ketemu betul sama bapak itu. Ketemu dia lagi. Ji, cium Hajar Aswad Ji. Enggak Pak, terima kasih. Maaf ya Pak, ini usahanya Bapak, ini usaha yang haram. Oh saya cuma nawarkan kok. Iya saya cuma nasihatin saja. Bapak mau terima alhamdulillah, enggak apa-apa. Usahanya Bapak ini usaha haram. Karena Bapak mendesak orang, nyikut orang, ya kan? Nanti Bapak membentuk blokade. Yang ini tempat bersama. Tempat bersama harusnya setiap orang bisa masuk tanpa harus berebutan dan menyikut sana sini. Apa yang Bapak lakukan? Bapak punya tim perempuan-perempuan. Enggak, saya cuma aja kok, saya nawarin aja. Iya, saya juga cuma nasihatin aja. Kalau Bapak mau terima alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Apalagi Bapak nanti transaksi duit di sini. Ya kan? Saya jelaskan, kalau transaksinya darurat seperti transaksi sewa itu skuter. Karena memang ada sebagian lansia yang tidak mungkin untuk tawaf dan sa'i. Atau transaksi itu pakai kursi roda, itu beda halnya. Darurat buat mereka. Untuk cium Hajar Aswad bukan darurat. Tawaf tetap sah meskipun tidak cium Hajar Aswad. Bahkan cium Hajar Aswad itu sunnah dalam tawaf. Sedangkan nyikut-nyikut orang, dorong-dorong orang, hukumnya apa? Tidak boleh kita mengutamakan sunnah dengan cara mengerjakan yang haram. Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di sini dicontohkan juga wala yanqulun namimah. Jangan mengadu domba. Ya, misalnya mengadu domba sesama jamaah atau mengadu domba teman ketika safar bersama. Tidak boleh juga berghibah.
Tidak boleh berghibah. Apalagi menyebarkan aib. Misalnya apa ya? Satu kamar kan kalau pergi umroh, safar, haji itu kan kadang-kadang sekamar berempat. Kemudian di antara anggota kamarnya ini kalau lagi ngobrol sama jamaah yang lain kamar, terus yang diobrolin adalah kondisi teman di dalam kamar. Itu bapak itu jorok, itu loh ibu itu jorok, gitu. Dia kata kalau makan banyak rakus. Kalau ngambil makan dari restoran ngambil 2 piring yang dihabisin sepiring. Kalau ceritanya ke teman luar kamar tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ceritanya misalnya ke ustadz supaya ustadz memberikan pengarahan, boleh. Misalnya ngomong, Ustadz afwan mau lapor teman di kamar itu ada yang Ustadz mohon maaf. Ini pernah kejadian soalnya. Ya, jamaah perempuan cerita ke istri saya cerita ke saya. Mohon nanti diarahkan di dalam kamar mandi itu ada yang pipisnya di lantai tidak disiram. Apalagi ini airnya kamar mandi tidak semuanya lari ke lubang. Kita khawatir nanti ada najis. Karena ada yang kebiasaan pipisnya di lantai. Padahal harusnya di kloset. Ada lagi yang cerita, Ustadz di kamar saya itu ada bapak-bapak yang kalau dia buang dahak di wastafel itu tidak disiram sampai mengering. Jadi kalau kita masuk jijik gitu. Nah, jadi kadang-kadang nanti waktu saya lagi kajian, kadang-kadang bukan disinggung tapi disindir secara halus. Ya, seperti memperhatikan hak teman sekamar. Hendaknya dijaga kebersihan, jangan sampai nanti seperti itu. Dilaporkan ke pembimbing nggak apa-apa, tapi lapor kepada misalnya hanya teman sebelah kamar, hanya jadi buat bahan tertawa, hanya buat menggunjing saja, maka tidak ada manfaatnya. Contoh yang lain di sini, wala yujadilu ma ashabihi wa ghairihim illa billati hiya ahsan. Tidak boleh berdebat dan bertengkar dengan teman-temannya atau sesama jamaahnya, kecuali apabila memperdebatkan sesuatu dengan cara yang baik. Semisal berdebat, apakah sebenarnya kita ini boleh untuk melakukan ini dan itu? Seperti misalnya, yang satu maunya sholat di belakang makam Ibrahim, yang satu lagi mengatakan tidak mesti. Kemudian mereka berdebat, tapi kan ini sunnahnya. Yang satu mengatakan iya, tapi kita disuruh ustadz pindah ke sana. Gimana ini? Ya. Dan tidak perlu sampai marah-marahan. Cukup, oh ya sudah, kamu sholat di sini tapi segera ke sana. Kemudian tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Contohnya sangat banyak dalam safar. Ini sangat penting. Bahkan ini bisa jadi adalah dosa yang paling besar. Bisa jadi berikut ini adalah dosa yang paling besar saat kita safar. Apa itu? Wala yaqulu 'alallahi ma la ya'lam. Wala yaqulu 'alallahi ma la ya'lam. Tidak boleh bagi dia untuk berkata-kata dalam masalah agama sesuatu yang dia tidak tahu. Karena ini pembicaranya konteksnya adalah etika safar, haji dan umroh. Nah, sering sekali kita dapati ada sebagian orang yang berfatwa tanpa ilmu. Seperti mereka mengatakan sa'i itu yang benar sofa ke marwah itu baru setengah, marwah ke sofa baru dihitung 1. Jadi mereka sa'inya 1, 2, 7, sehingga nanti bermula di sofa, berakhir di sofa juga. Padahal dari sofa ke marwah itu 1, marwah ke sofa 2, sehingga nanti 3, 4, 5, 6, 7, maka bermula dari sofa, berakhir di marwah. Nah, ada sebagian orang yang maunya 1 putaran itu 1, dari sofa ke sofa. Ada lagi yang berfatwa misalnya tidak apa-apa lempar jumroh jam 12 malam, diniatkan untuk hari ini dan buat besok. Ini banyak travel yang demikian. Jadi mereka malam 11 ketika mereka mabit di Mina, mereka datang ke lempar jumroh itu misalnya jam setengah 12. Mereka lempar dulu 7, terus nongkrong dulu setengah jam. Begitu berganti 0001 baru mereka kembali ke lempar jumroh 7. Mereka bilang ini buat hari tanggal 11 dan hari tanggal 12. Padahal pergantian hari di dalam Islam itu bukan 0000 tapi
Maghrib. Bagaimana itu lempar jumrohnya 0000? Banyak lagi. Ada lagi yang travelnya semuanya harus bayar dam. Semuanya bayar dam. Ya. Pernah saya waktu haji 2010 saya main ke tendanya mertuanya adik saya. Ya, saya datangi karena kabarnya beliau patah kaki. Saya datangi disuruh mama saya. Saya datang. Om gimana om kabarnya bla bla bla. Ngobrol macam-macam. Termasuk dia akhirnya beliau bilang, "Ini kami semua harus bayar dam." Apa kesalahannya om? Nggak tahu ya. Pokoknya semua bayar dam. Tapi katanya sih siapa tahu melanggar. Saya bilang yang benar diajarin jangan sampai melanggar. Nanti kalau ternyata ada pelanggaran konsultasi bila memang terpaksa bayar dam. Bukan bayar dam dulu siapa tahu melanggar. Lalu apa gunanya kita belajar dari manasik berarti? Ya atau tidak jemaah? Logikanya seperti apa? Masa kita ada pembimbing, ada travel, ada mutawif, kemudian jamaah disuruh bayar dam padahal tidak melakukan pelanggaran dengan alasan siapa tahu melanggar. Logika yang benar ini menurut saya, terserah menurut jamaah bagaimana. Menurut saya logika yang benar adalah kehadiran pembimbing, kehadiran ustadz, kehadiran mutawif, kehadiran owner travel di situ supaya menjaga agar jamaahnya maksimal dalam ibadah supaya tak melanggar. Sehingga kalaupun terpaksa ada yang melanggar atau terpaksa ada yang memang terpaksa bayar dam, maka itu mungkin hanya 1 orang 2 orang. Tidak seluruh rombongan disuruh bayar dam. Ya atau tidak? Kan kita belajar manasik haji itu kan bukan setengah jam. Kalau perlu 2 bulan sebelum berangkat belajar lagi 1 bulan sebelum berangkat, belajar lagi H-1 berangkat. Nanti di hotel transit manasik ulang lagi sekali lagi. Supaya jamaah betul-betul masuk ilmunya. Supaya jamaah betul-betul menjaga dirinya dari pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kecuali misal ada jamaah tersesat. Karena dia misalnya waktu wukuf di Arafah dia main ke gunung itu, ke Jabal Rahmah. Sudah diingatkan jangan main-main ke gunung, dia nekat ke gunung. Akhirnya ketika orang bertolak ke Muzdalifah dia belum pulang-pulang. Ya kan? Akhirnya dia ada di Arafah sampai besok pagi. Setelah besok pagi mungkin dia cari taksi, akhirnya dia masuk langsung ke Mina. Jadi dia tidak mabit di Muzdalifah karena kesalahan sendiri memisahkan diri dari jamaah pada sudah diingatkan agar jangan naik-naik ke gunung, akhirnya tersesat, tidak mabit di Muzdalifah, bayar dam. Baru ini kasuistik 1 orang 2 orang. Bukan 1 rombongan. Ya. Dan ini termasuk di antara perkara-perkara syar'i di dalam proses kita safar yang sudah selayaknya orang tidak boleh berfatwa kalau memang dia tidak tahu ilmunya. Ya. Tidak boleh melakukan apapun yang berhubungan dengan hukum syar'i kecuali orang-orang yang betul-betul tahu tentang ilmunya. Kalau kita mau bedah satu-satu itu banyak ya. Di dalam proses di dalam proses haji ataupun umrah itu banyak sekali. Ya. Ada yang mabitnya cuma setengah jam. Padahal mabit itu meskipun setengah jam, mabit di Muzdalifah itu harus lewat tengah malam. Sedangkan mabit yang 11, 12, 13 harus mu'zamul lail. Lebih dari setengah malam. Hitungan waktunya, durasinya. Ada sebagian orang yang ketika mabit di Muzdalifah datang jam 9 malam, belum sampai pertengahan malam sudah pergi. Ya. Cuman mampir sebentar, 15 menit langsung berangkat. Padahal sebenarnya bisa untuk dikondisikan. Ada lagi yang mabit di Muzdalifah, ya betul-betul mabit padahal dia tidak ada uzur. Boleh untuk tidak mabit hanya untuk yang uzur. Seperti yang memang sudah sakit, yang lansia, yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk mabit. Dia harus segera kembali ke hotelnya misalnya karena obatnya di sana atau dia diinfus di sana. Ya. Atau sebagian petugas-petugas tertentu yang memang mengharuskan mereka untuk meninggalkan mabit karena sebuah hal yang darurat. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya Allah juga berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Berbagai kemaksiatan di tanah suci tidak sama seperti kemaksiatan di tempat lain. Kita stressing dulu. Wal ma'asi fil haram laisat kal ma'asi fi ghairi. Bermaksiat di tanah haram itu tidak sama seperti orang bermaksiat di yang selain tanah haram. Ya. Apapun maksiatnya. Hatta saya sering ingatkan kepada jamaah umroh, kalau kita lagi briefing sebelum berangkat, bahkan sebelum manasik, saat manasik, ya, kita sering ingatkan jamaah jangan merokok. Dan kalau bisa jadikan ini perjalanan yang menjadi ajang kita untuk latihan tidak merokok. Dan berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk setelah pulang umroh ini saya tidak ngerokok. Ya. Karena di sana banyak orang tetap jualan rokok. Orang tetap ngantongin rokok. Haji ngerokok, sambil wukuf tetap ngerokok. Tidak sama antara bermaksiat di haram dengan yang bukan haram. Allah mengatakan innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akif fihi wal bad wa may yurid fihi ilhadim bil dhulm nudhiquhu min 'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Hajj ayat 25. Apalagi di sini kadang ada pencurian, ya. Kadang sebagian orang bahkan mencuri di Masjidil Haram. Saya pernah umroh i'tikaf kira-kira tahun 2011. Karena waktu itu mandiri, ya, saya hanya sama istri, jadi saya di tempat laki-laki. Karena saya butuh ke WC dan saya tidak ingin kehilangan tempat, saya titip sama orang di sebelah. Ya, saya jagain tempat ya, ini sajadah, ini tas. Dompet saya kantongin, tapi handphone ada di dalam tas. Saya tinggal pergi ke WC. Saya balik, tas saya sudah terbuka. Untungnya waktu itu masih HP yang hanya 2 warna layarnya itu, lampu sama tulisan. Lampunya warna biru, tulisannya warna hitam. Jadi tidak hilang. Dompetnya alhamdulillah di kantong. Saya tanya, ini tasnya kok bisa terbuka? Oh, saya nggak tahu. Soalnya saya jaga agar waktu saya tinggalkan dalam keadaan tertutup. Belum lagi ada kasus-kasus sebagian orang di saat tawaf itu ada wanita-wanita yang dicolek. Ada wanita-wanita yang ya intinya dicowel, dijamah begitu. Maka ini luar biasa. Apabila ada orang yang berani melakukannya di tanah haram, bagaimana lagi dia menjaga dirinya di yang selain tanah haram. Lanjut. 24. Senantiasa menjaga berbagai kewajiban. Yang paling agung diantaranya adalah salat di awal waktu berjamaah, serta memperbanyak ketaatan. Misalnya membaca Al-Quran, zikir, doa, dan berbuat baik kepada umat manusia melalui ucapan dan perbuatan, juga bersikap lemah lembut kepada mereka, serta memberikan bantuan pada saat mereka membutuhkan. Ya. Kata penulis, di antara etika saat kita safar, apalagi haji dan umroh, adalah yuhafidhu ala jami'il wajibat. Hendaknya senantiasa menjaga pelaksanaan hal-hal yang diwajibkan bagi mereka. Dan di antara kewajiban yang besar, yang paling besar adalah sholat. Sebagian orang itu banyak yang kalau pergi haji dan umroh, ya, kadang-kadang meninggalkan sholat ke masjid pada laki-laki dan tanpa uzur. Bedakan kalau dia punya uzur. Tapi sebagian orang tidak dengan uzur. Kadang-kadang kita katakan begini, kita harus bersyukur jamaah yang dirahmati Allah kalau kita dapatkan rezeki dari Allah sehingga kita bisa umroh atau haji di mana hotelnya halaman masjid. Apa sih orang tujuannya mau bintang 5, mau halaman masjid supaya apa? Supaya dekat. Apa tujuan supaya dekat? Supaya mudah bolak-balik.
Sebagian orang semakin dekat, semakin tidak ada di masjid. Semakin dekat, semakin tidak ada di masjid. Justru sebaliknya, orang-orang yang semakin jauh semakin ada di masjid. Karena dia berpikir, kalau saya bolak-balik capek, mendingan saya datang jam 11 zuhur sekalian asar, atau maghrib sekalian isya. Ya, makannya nanti saja setelah isya baru pulang baru makan. Jadi semakin hadir di masjid. Sebagian orang tidak. Ya. Bahkan ada dari mereka yang ketika datang langsung mengejar tahajud di Masjid Nabawi. Tapi hilang sholat subuhnya. Yang mana yang lebih utama harusnya? Sholat subuh di Nabawi. Sedangkan sholat sunnah di mana? Di rumah. Mana yang lebih utama? Sholat di rumah atau sholat di masjid untuk sholat sunnah? Di rumah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang malah terbalik. Begitu juga saat kita safar, hendaknya memperbanyak ketaatan yang lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berbuat baik kepada sesama. Ya. Cuman ini saya kira juga sudah sangat susah karena kita di zaman sekarang itu yang dilihat selalu HP. Saya juga menyadari ya, saya juga sama. Ya. Sehingga kadang-kadang saya bilang sama jamaah, bila sepanjang itikaf di Masjidil Haram ini ada yang paling sering buka HP, itu harusnya saya saja. Karena saya kadang-kadang harus berkoordinasi dengan mutawif. Tolong antarkan makanan jam sekian. Saya harus berkoordinasi dengan mutawif. Jangan lupa besok kita mau city tour, tolong. Jadi memerintahkan mutawif kan mau tidak mau saya buka HP. Adapun jamaah janganlah. Ya. Untuk urusan dunia tinggalkan dulu. Kan ini itikaf di Masjidil Haram. Apalagi kalau transaksi. Ya, istrinya bilang, "Bi, habis gas. Tolong belikan dulu." Dia beli, ya kan? Ke toko gas, transaksinya saat itikaf. Berarti beli dalam masjid. Itu tidak. Nah, berzikir, berdoa. Saya pernah dulu safar sama teman kantor waktu masih kantor. Itu pesawat goyang-goyang. Memang kita tuh kayak rasa ini mau mati gitu ya. Itu enggak berhenti. Makanya di sebelah saya itu luar biasa ketakutan. Ya, saya ambil Quran, terus saya baca Quran. Ya, pas sudah tenang, baru dia nanya, "Mas, kamu nggak takut, Mas?" "Enggak." Ya, "kenapa?" "Coba ibu lihat, saya dari tadi itu baca Quran." Ya. Jadi menenangkan hati. Dan saya berpikir kalau seandainya kita ini pesawatnya cudus masuk ke laut, saya nggak bisa berenang. Ya. Nggak ada kesempatan mau cari itu loh, pintu darurat. Kalaupun saya keluar dari pintu darurat, saya nggak bisa berenang juga, mati. Tapi mati baca Quran itu husnul khotimah insya Allah. Begitu. Nah, daripada yang nonton film, naik pesawat yang banyak entertainmentnya, sambil nonton film, sambil dengerin musik, ya kan? Tadi disebutkan wal ihsani ilan nasi bil qaulil wa fi'l. Dengan berkata atau dengan berbuat, semuanya hal-hal yang isinya adalah kebaikan kepada manusia. Saya tekankan kepada teman-teman semua, terutama yang sudah ngaji. Ya. Saat kita safar rombongan, hendaklah kita jadi qudwah. Qudwah itu artinya orang yang dicontoh. Kadang-kadang kalau kita tidak diingatkan, kalah kita sama yang tidak ngaji. Contoh ini safar rombongan haji atau umroh. Kadang-kadang yang datang itu kakek nenek, suami istri mau pergi berdua. Biasanya kakek nenek ini, terutama nenek-nenek, itu yang paling banyak belanjaannya, tapi paling tidak kuat bawanya. Ya. Mereka kuat beli kacang sekilo, setiap bulan sekilo. Lama-lama belanjanya mereka paling banyak. Ya. Tapi akhirnya mereka juga tidak sanggup untuk ngangkatnya, masukin koper, di wrapping lagi, tidak kuat. Mau tidak mau butuh yang mudah. Kadang-kadang orang-orang yang muda-muda, yang awam-awam, yang masih merokok, itu yang lebih cepat membantu orang. Kadang-kadang. Sini, kena bu, tak gowe
Gue mau beritahu saja. Soalnya yang paling sering itu saya lihat begitu, yang pakai bahasa Jawa. Sini Bu, saya bawakan. Apa bahasa Jawanya? Tahu gowok nih. Tahu gowok nih Bu, katanya. Padahal itu yang ngerokok ini, yang berjenggot-jenggot ini, masya Allah jalan duluan sendirian begitu. Ya, tidak perhatian sama yang lain. Apalagi kalau masuk ke pesawat, ya kan? Kadang berat-berat itu koper kabin, tapi yang biasanya dibatasi 7 kilo itu 17 kilo itu. Ya kan? Koper kabin kan berapa maksimal? 7 kilo. Itu 17 kilo. Isinya kacang almond, kacang ketawa, kacang-kacang itu masuk semua. Diangkat itu kan berat. Pramugarinya aja disuruh ngangkat, pramugarinya bilang, "Pak, tolong Pak." Katanya. Pramugarinya pun nggak kuat. Akhirnya butuh yang muda-muda. Ada sebagian orang, ya mohon maaf, yang sudah berjenggot, yang sudah ngaji, kalau tidak diingatkan langsung duduk duluan. Ya, langsung duduk duluan, langsung menikmati hidupnya. Dia tidak lihat lagi ada orang yang kesusahan kayak gitu. Kadang yang justru yang tidak ngaji itu yang paling mudah bantu orang jadinya. Ya. Kemarin alhamdulillah saya bimbing jamaah haji, meskipun sebenarnya juga bukan bimbing ya. Ya, karena kebetulan ketemu aja satu grup. Itu ada satu laki-laki pergi sendiri, masya Allah, bantuan. Ya, bantuan nyari orang, bantu ini, bantu itu, tapi nggak ngaji dan ngerokok. Mungkin dia nonton ini. Saya sampai gini, saya saking masya Allah dengan perilakunya yang bantu orang, bantu nenek-nenek ini, karena memang mayoritas nenek-nenek. Saya sampai pernah duduk, saya deketin jalan, terus saya bilang gini, "Mas, sampean saya doain." "Apa Ustadz?" "Saya doain, ya Allah, semoga dia setelah pulang nanti tidak ngerokok lagi." Enggak Ustadz, insya Allah. Ya, tapi terima kasih ya, bantuannya banyak. Saya lihat kepada ibu-ibu itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan di sini warifqu bihim, hendaknya berlaku lemah lembut kepada yang lain. Wa i'anatihim 'indal hajah, membantu mereka saat ada hajat. Ya, saat mereka kesusahan untuk membawa barang-barangnya, apalagi saat mereka pulang, ada yang terpaksa menyeret-nyeret tasnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sedikit lagi. Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma."
Permisalan orang-orang mukmin di dalam saling mencintai, kasih sayang dan berlemah lembut antar mereka adalah seperti satu tubuh, yang jika ada salah satu anggotanya merasakan sakit, seluruh anggota badan lainnya akan turut merasakan dengan tidak dapat tidur dan demam. Mungkin ini dulu, karena kalau dilanjutkan nanti tidak cukup waktunya. Jadi di antara adab-adab saat kita safar, terutama safar ke Tanah Haram, adalah senantiasa bersama dengan teman-teman satu rombongan untuk saling mengingatkan kepada yang ma'ruf, saling mencegah dari yang mungkar. Tadi diberikan banyak contoh, ya, dan ada kaidah yang dibawakan di sini, yaitu jangan sampai kita mengajak kepada yang ma'ruf, ternyata secara syar'i dia bukan hal yang harus demikian, dan jangan sampai kita mencegah dari yang mungkar, ternyata secara syar'i itu bukan kemungkaran. Tadi saya mengatakan, tadi saya memberi contoh, ada orang yang mengajak orang untuk sholat dan itu ma'ruf, dan mereka memaksakan untuk sholat di atas pesawat, padahal seharusnya bukan di pesawat. Jadi ma'ruf versi dia, padahal secara syar'i justru bukan ma'ruf. Yang ma'ruf justru menunda sholat itu supaya dapat jamak takhir agar sholatnya dalam keadaan berdiri. Tadi saya beri contoh juga, ada sebagian orang yang melarang untuk bertayamum di pesawat pada sholat-sholat yang memang mau tidak mau dikerjakan di pesawat, padahal itu boleh, tidak mesti berwudu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kita hendaknya sepanjang safar betul-betul berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, baik dengan lisan, dengan tangan, dan lain-lain. Termasuk yang tadi saya contohkan adalah hal-hal yang bisa memancing kita bermaksiat, seperti layar di pesawat saat kita berangkat haji atau umroh yang pesawatnya ada entertainmentnya. Ini biasanya mengganggu kekhusyuan, ya. Makanya saya lebih suka dengan pesawat-pesawat yang justru tidak ada layarnya, karena banyak manfaatnya. Jamaah mau tidak mau istirahat, tidak nonton. Kalaupun dia tidak bisa istirahat, dia isi dengan membaca Quran atau dia baca buku manasik. Itu lebih utama, ya. Kadang ada sebagian orang yang justru nggak jadi istirahat gara-gara entertainmentnya. Nanti ada mudarat baru, yaitu saat kita hendak tawaf misalnya, kita sudah ngumpul jam 2:30, jadi terlambat sampai 3:30 gara-gara sebagian orang yang masih tertidur karena kurang istirahat alasannya. Padahal ada waktu istirahat di pesawat tapi tidak dimanfaatkannya, melainkan nonton-nonton saja. Yang terakhir adalah hendaknya senantiasa menjaga kewajiban, terutama masalah sholat, apalagi untuk orang yang berangkat haji atau umroh, di mana mereka sudah selayaknya menjadi orang-orang yang perhatian terhadap sholat. Catatan saya, memang ada kalanya jamaah haji atau umroh itu sangat keletihan. Misalnya letih karena sudah tawaf dan sa'i. Kemudian di siang hari dia tidak sanggup lagi untuk berangkat ke masjid. Lalu kemudian dia entah jamak takhir. Bisa jadi ada yang tidak sholat zuhur di hotel, tapi menunda sampai datang waktu sholat asar, kemudian dia jamak takhir. Karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berangkat ke masjid. Entah karena faktor hotel yang misalnya 500 meter atau sekian ratus meter. Ya. Maka tidak apa-apa. Atau ada yang sudah berangkat waktu sholat maghrib, dia langsung jamak dengan isya. Jadi selesai maghrib, dia mau segera istirahat. Selesai maghrib langsung sholat isya, kemudian sholat jenazah, kemudian langsung pulang, makan, masuk kamar. Datang waktu isya dia tidak ke masjid, karena memang sudah tidak mungkinkan untuk dia balik-balik ke masjid lagi. Maka itu tidak mengapa. Karena memang jamak itu dibutuhkan, karena memang jamak itu adalah udzur syar'i manakala ada kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.